Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa sharing ilmu, membahas materi terkait dengan teknik tenaga listrik yang nanti kita bahas, yaitu tentang bagaimana memahami jenis-jenis circuit breaker atau pemutus tenaga. Seperti biasanya, untuk biodata singkat saya, ini adalah data singkat saya mulai dari tanggal lahir, alamat, pekerjaan, pengalaman kerja, keluarga, dan hal-hal yang terkait dengan diri saya. Semoga dengan memahami tentang biodata singkat saya, ini bisa menjadi salah satu referensi yang bisa kita gunakan untuk menambah ilmu, baik sebagai mahasiswa, teknisi, operator, maupun engineer yang ada di industri. Insya Allah untuk video ini nanti kita akan upload pada channel YouTube. Nama channelnya ini sudah ada beberapa video-video yang telah kami upload yang berisi tentang materi-materi kuliah maupun materi-materi tutorial praktis terkait dengan materi-materi yang ada di bidang teknik elektro, khususnya untuk bidang teknik tenaga listrik. Kita masuk ke tujuan. Apa sih sebenarnya tujuan dari pembelajaran ini? Tujuan dari pembelajaran ini saya ilustrasikan sebagaimana gambar yang ada di sini. Mungkin sebelum Anda mengikuti kuliah ini, Anda masih merasa bingung. Apa sih yang dimaksud dengan circuit breaker? Jenisnya itu apa saja? Pemakaiannya nanti di mana? Karakteristiknya nanti seperti apa? Nah, semoga setelah nanti Anda menonton video ini, harapannya Anda menjadi lebih jelas. Sehingga video ini bisa menambah pengetahuan. Khususnya terkait dengan materi circuit breaker. Nah, pengetahuan ini nanti diharapkan mampu meningkatkan kompetensi yang dapat nanti digunakan sebagai bekal memasuki dunia kerja atau pada saat nanti Anda bekerja. Dengan memahami, dengan menguasai ilmu tentang circuit breaker, diharapkan pekerjaan Anda akan menjadi lebih baik lagi. Nah, sekarang kita bahas untuk pengantarnya. Materi circuit breaker itu erat kaitannya dengan sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik secara umum itu terdiri dari beberapa subsistem. Subsistem yang pertama itu pembangkit, ya. Ini pembangkit tenaga listrik bisa terdiri dari PLTA, PLTP, PLTG, PLTU, atau PLTGU. Atau juga pembangkit-pembangkit masa kini yang sifatnya renewable, misalkan PLTS, terus PLT Bayu, ya, PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, dan juga pembangkit-pembangkit tenaga listrik renewable lain, seperti misalkan sampah, ombak, otek, dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem tenaga listrik terdiri dari saluran transmisi. Yang ketiga, terdiri dari jaringan distribusi di sini. Dan yang terakhir itu adalah pemanfaatnya. Video tentang pembangkit sudah saya bahas cukup banyak.
Video tentang saluran transmisi sudah saya bahas juga. Video tentang jaringan distribusi sudah saya jelaskan panjang lebar, termasuk untuk pemanfaatannya. Untuk apa saja sih listrik ini digunakan, baik di residensial, di rumah, di tempat kerja, di kantor, tempat usaha, hotel, ataupun di industri, pabrik, dan lain sebagainya. Ini sudah saya jelaskan ya, berkaitan dengan sistem tenaga listrik secara global. Nah, di sini yang namanya pembangkit tenaga listrik akan menghasilkan listrik, di mana di sini pada sistem tenaga listrik pembangkit umumnya menghasilkan listrik dengan tegangan menengah. Kalau untuk genset itu tegangan rendah. Nah, di dalam sistem tenaga listrik, listrik yang mempunyai tegangan menengah ini selanjutnya nanti akan diubah oleh trafo ya, menjadi tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi untuk selanjutnya dikirim ke saluran transmisi. Dari saluran transmisi nanti diturunkan lagi tegangannya menggunakan trafo melalui gardu induk, dan nanti di gardu induk ini ya, listrik akan didistribusikan untuk industri besar menggunakan tegangan tinggi, untuk industri menengah dengan menggunakan tegangan menengah, dan untuk rumah tangga maupun industri kecil dengan menggunakan tegangan rendah. Nah, ini adalah sistem tenaga listrik yang sampai sekarang digunakan. Walaupun nanti sistem tenaga listrik ya secara arsitektur mengalami banyak perubahan terkait dengan sistem interkoneksi dan juga munculnya istilah tentang smart grid. Nah, pembahasan khusus tentang smart grid nanti silakan Anda cari di video saya. Pembahasan khusus tentang sistem interkoneksi nanti bisa dilihat di saluran transmisi yang sudah saya bahas. Nah, sekarang kita masuk pada materi circuit breaker. Circuit breaker itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah pemutus rangkaian. Kalau orang PLN mengenalnya pemutus, disingkat sebagai PMT. Apa itu circuit breaker? Circuit breaker itu adalah peralatan listrik ya, atau perlengkapan listrik yang berfungsi untuk memproteksi instalasi listrik dari gangguan overload atau beban lebih dan juga dari gangguan hubung singkat. Yang namanya circuit breaker itu fungsinya untuk proteksi. Yang pertama, proteksi dari apa? Dari overload. Kalau bebannya itu melebihi dari kemampuan dari circuit breaker, maka circuit breaker akan trip. Demikian juga yang kedua dari gangguan hubung singkat. Nah, selain circuit breaker ini bisa kita gunakan sebagai proteksi, circuit breaker juga bisa kita gunakan sebagai saklar, switching on off. Namanya aja circuit rangkaian, breaker pemutus. Jadi nanti selain sebagai proteksi, dia juga bisa berfungsi sebagai switching. Sehingga dia dapat dioperasikan pada kondisi bertegangan, pada kondisi berbeban, maupun pada kondisi gangguan. Maksudnya seperti apa? Dia dapat dioperasikan pada saat pertegangan. Jadi switching circuit breaker bisa dioperasikan pada saat dia itu bertegangan saja, belum berbeban. Demikian juga circuit breaker bisa dioperasikan pada saat dia sudah diberi beban. Termasuk nanti pada saat dia diberi beban dan terjadi gangguan, maka circuit breaker ini bisa bekerja. Untuk memahami tentang ini nanti bisa kita bandingkan dengan peralatan yang namanya disconnecting switch dan juga load break switch. Nah, ini berbeda fungsi. Lebih jelasnya tentang berbagai macam peralatan ini nanti kita bahas di video khusus. Apa sih bedanya circuit breaker, disconnecting switch, dan load break switch? Nah, circuit breaker ini dapat digunakan pada berbagai macam instalasi listrik, baik tegangan rendah seperti di rumah, di kantor itu menggunakan tegangan rendah, atau tegangan menengah
atau bahkan di tegangan tinggi maupun ekstra tinggi. Nah, berkaitan nanti dengan karakteristik untuk pemutusan dari circuit breaker, nanti kita perlu memahami tentang karakteristik penting dari circuit breaker, yaitu karakteristik antara arus dan waktu. Nah, video ini nanti akan kita bahas secara khusus karakteristik penting pada circuit breaker, supaya nanti Anda bisa memahami. Seandainya nanti Anda akan melakukan perencanaan sistem tenaga listrik terkait dengan proteksinya, atau Anda ingin melakukan analisis sistem tenaga listrik atau evaluasi sistem tenaga listrik. Apakah circuit breaker yang Anda gunakan itu sudah tepat atau belum? Nah, sekarang kita masuk pada jenis-jenis circuit breaker. Nah, circuit breaker itu jenisnya ada banyak, sehingga dapat diklasifikasikan berdasarkan 4 kategori. Yang pertama, circuit breaker bisa kita golongkan menjadi berdasarkan tegangannya. Nah, berdasarkan tegangannya, circuit breaker nanti bisa dibedakan menjadi circuit breaker tegangan rendah, di mana tegangannya kurang dari 1 kV. Yang kedua adalah circuit breaker untuk medium voltage atau tegangan menengah, di mana tegangannya antara 1 sampai 33 kV. Yang ketiga adalah high voltage circuit breaker, di mana tegangannya antara 33 sampai 150 kV. Yang keempat adalah circuit breaker extra high voltage, di mana tegangannya itu adalah 150 sampai 750 kV. Dan yang terakhir adalah ultra high voltage circuit breaker dengan tegangan di atas 750 kV. Ini yang pertama. Yang kedua, berdasarkan media pemadam busur, karena di dalam circuit breaker kan ada proses yang namanya switching. Nah, proses switching atau proses pensaklaran itu akan memunculkan busur api. Nah, busur api ini harus dipadamkan, terutama untuk circuit breaker yang cukup besar. Nah, sehingga di sini perlu untuk teknologi di dalam memadamkan busur. Berdasarkan teknologi pemadaman busurnya, ada berbagai macam teknologi yang digunakan. Yang pertama adalah air circuit breaker. Pemadaman busur dilakukan dengan menggunakan udara bertekanan. Yang kedua menggunakan air blast, ya. Yang ketiga menggunakan bulk oil. Minimum oil itu menggunakan oli atau minyak. Yang berikutnya menggunakan teknologi SF6, yaitu gas SF6 yang disemprotkan dengan menggunakan nozzle. Dan yang terakhir itu adalah menggunakan teknologi vakum, di mana nanti kontak on off di dalam circuit breaker itu nanti berada di dalam vakum, ruang hampa udara, sehingga nanti api yang muncul otomatis akan padam. Nah, berikutnya untuk yang circuit breaker tegangan tinggi dan ekstra tinggi, itu nanti berdasarkan desain eksternalnya, ada yang menggunakan desain dead tank maupun live tank. Dead itu mati, live itu hidup. Maksudnya seperti apa? Nanti kita bahas. Nah, yang keempat itu berdasarkan lokasi pemasangannya. Circuit breaker bisa kita bagi menjadi 2. Ini khusus untuk yang HV, ya, high voltage circuit breaker, yaitu yang indoor maupun outdoor. Kalau yang tegangan rendah dan tegangan menengah itu ya pemasangannya indoor, bukan outdoor. Nah, sekarang kita lihat. Ini yang dimaksud dengan klasifikasi circuit breaker atau circuit breaker classification. The first is low voltage circuit breaker. Pada circuit breaker tegangan rendah itu ada yang namanya, nanti kita bahas secara khusus, ini MCB, ini adalah MCCB. Sebenarnya nanti ada satu lagi ACB. Ini untuk tegangan rendah. Dan yang kedua adalah untuk tegangan menengah. Tegangan menengah pada umumnya digunakan circuit breaker menggunakan pemadam busur, yaitu menggunakan gas atau SF6 circuit breaker atau gas circuit breaker, dan yang kedua adalah menggunakan teknologi vakum.
Nah, sedangkan untuk yang high voltage circuit breaker dan extra high voltage and ultra high voltage circuit breaker, ada banyak ya jenis circuit breaker yang kita gunakan. Ada yang pemadaman busurnya menggunakan udara bertekanan atau blast, ada yang menggunakan oli atau minyak baik bulk maupun small ya. Ada yang menggunakan konfigurasinya dead tank maupun live tank. Nah, sekarang kita lihat yang lain. Kita bahas dulu yang menggunakan high voltage circuit breaker. Nah, di dalam high voltage circuit breaker, terutama yang untuk gardu induk, ini terdapat dua macam instalasi, yaitu indoor maupun outdoor. Jadi circuit breaker bisa dipasang di outdoor seperti ini ya. Jadi nanti di sini circuit breaker-nya dipasang di luar ruangan. Contohnya kalau ada di gardu induk itu seringkali ya itu circuit breaker-nya dipasang di luar ruangan. Nah, untuk isolasinya menggunakan media udara terbuka. Sehingga di sini perlu pengaturan jarak antar celah konektornya. Ini di sini ya. Nah, media pemadaman busurnya nanti bisa menggunakan udara bertegangan, bisa menggunakan minyak, bisa menggunakan yang lainnya. Nah, yang kedua adalah yang jenis indoor. Ini contoh gambarnya. Circuit breaker-nya dipasang di dalam ruangan. Nah, karena dipasang di dalam ruangan, nanti untuk media pemadam busurnya bisa menggunakan gas SF6. Ini kalau yang di tegangan tinggi. Kalau yang tegangan menengah bisa menggunakan vakum. Selain itu juga bisa menggunakan ya minyak atau oil untuk yang pemasangan indoor. Nah, berikutnya untuk yang high voltage circuit breaker jenis dead and live tank. Apa sih yang dimaksud dengan dead tank circuit breaker? Yaitu circuit breaker di mana peralatan switchingnya, on-off-nya itu diletakkan di dalam kontainer. Ini ada kontainer di sini. Terbuat dari metal yang di dalamnya nanti diisi dengan bahan isolasi dan pemadam busur. Sedangkan konduktornya nanti di sini terhubung melalui basing. Ya, ini basing ini. Ini basing. Seperti di trafo. Ini yang jenis dead tank. Atau tangki mati, artinya peralatan switchingnya di dalam kontak, di dalam kotak kontainer. Nah, sedangkan yang jenis live tank, itu switchingnya itu berada di dalam basing di sini. Kalau di sini di dalam kontainer, kalau di sini di dalam basing yang terisolasi. Sedangkan konduktor nanti terhubung melalui basing ya yang tanpa menggunakan CT atau current transformer. Nah, berikutnya adalah untuk yang jenis air blast. Ini contoh circuit breaker yang menggunakan air blast atau udara yang bertekanan. Jadi di sini untuk proses switching atau on off ya kontak pada circuit breaker itu terjadi melalui mekanisme pengaliran udara murni bertekanan tinggi. Nah, kenapa butuh udara murni yang ditekan dengan menggunakan tekanan tinggi? Karena di sini untuk memadamkan busur api. Apabila terjadi switching, maka akan muncul busur api. Sehingga di sini perlu dipadamkan. Nah, udara bertegangan tinggi ini masuk bersamaan dengan pemisahan kontak yang diikuti oleh pembukaan katup pneumatik. Ya, jadi nanti di sini menggunakan pneumatik ya. Yang nanti akan mengalirkan udara bertekanan ke dalam tangki yang ada di sini. Sehingga nanti udaranya api ya, busur api yang terjadi karena proses switching itu bisa padam. Nah, udara nanti fungsinya untuk mendinginkan ya, udara yang terionisasi di sekitar kontak dan memutuskan aliran busur arus ketika arus nol pertama.
Jadi memang ada yang namanya arus transien. Pada saat proses on-off itu terjadi perubahan arus yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Nah, proses ini akan menimbulkan busur api. Nah, yang berikutnya adalah high voltage circuit breaker yang menggunakan teknologi air break. Air break ya. Di mana di sini udara terkompresi memiliki kekuatan dielektrik yang lebih tinggi dengan sifat termal yang lebih baik daripada jenis air blast. Jadi ini adalah contoh ya, circuit breaker yang menggunakan prinsip air break. Sama semburan udaranya itu menggunakan udara yang bertekanan yang diarahkan pada busur api secara aksial. Sehingga interupsinya memiliki kemampuan dalam menahan dielektrik yang relatif kecil. Nah, karena di sini menggunakan air break yang lebih sedikit udaranya, maka di sini perlu ada kecepatan pembukaan kontaknya agar proses penyemburan udaranya ini bisa lebih efisien. Nah, air break circuit breaker ini banyak digunakan untuk aplikasi pada tegangan ekstra tinggi dengan tegangan hingga 765 kV. Nah, seiring perkembangan teknologi ini juga terus meningkat ya dengan tegangan yang lebih tinggi. Nah, berikutnya adalah teknologi yang menggunakan pemadam busur menggunakan oli atau oil circuit breaker. Ini terdapat pada circuit breaker tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi. Nah, ada dua macam teknologi. Yang pertama bulk oil, yang kedua minimum oil. Yang dimaksud dengan bulk oil apa? Ya, interrupter atau switchingnya nanti ditempatkan pada tangki yang berisi minyak sebagai isolasi kontak dan pemadam busur apinya. Sebagaimana di trafo. Trafo itu belitanya itu nanti direndam di dalam minyak. Nah, kemampuan interupsinya itu ditentukan oleh kecepatan pemisahan kontak dan kemampuan minyak isolasi dalam mendinginkan gas hidrogen. Nah, biasanya nanti ini circuit breaker dilengkapi dengan nozzle untuk mengalirkan gas keluar dari tangki minyak. Nah, yang kedua adalah minimum oil. Karena minimum oil di sini proses switchingnya ditempatkan dalam ruang isolasi di atas kolom yang berisolasi. Nah, di sini jumlah minyak yang dibutuhkan tidak sebagaimana bulk oil yang membutuhkan banyak minyak, karena minimum oil membutuhkan sedikit minyak. Nah, untuk itu maka di sini dibutuhkan kualitas minyak yang baik ya, karena di sini untuk proses switching yang berulang ya dapat dihindari dengan penggunaan minyak yang sedikit. Walaupun dengan menggunakan minyak yang lebih sedikit, tetapi circuit breaker jenis ini lebih handal. Karena untuk maintenance-nya itu lebih sederhana dibanding dengan yang tipe bulk oil. Nah, ini kalau kita lihat gambarannya. Ini tipe yang bulk oil, ini yang tipe minimum oil. Di sini ya, kita bisa lihat kontaknya antara kontak untuk on off dari circuit breaker itu direndam di dalam minyak. Nah, di sini nanti ada base yang nanti akan terhubung ke kontak-kontak di sini. Nah, sedangkan yang minimum oil di sini kita bisa lihat olinya atau minyaknya itu lebih sedikit dibanding dengan yang tipe bulk oil. Nah, sekarang kita lihat ya, circuit breaker yang kita gunakan pada tegangan rendah dan tegangan menengah. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Untuk tegangan rendah karena arusnya kecil, biasanya untuk circuit breaker itu menggunakan MCB atau miniature circuit breaker. Ini tanpa pemadam busur. Yang kedua adalah molded case circuit breaker. Ini juga pemadam busurnya menggunakan molded ya, tanpa ada media pemadam busur yang lain. Nah, yang ketiga adalah ada air circuit breaker atau circuit breaker dengan pemadam udara yang ditekan. Ini mirip pada yang tegangan tinggi tadi, ada air blast ya, maupun yang lainnya. Tapi ini yang kita gunakan di tegangan rendah. Nah, yang berikutnya ada VCB atau vakum. Yang kelima itu ada gas dan yang keenam ada oil. Nah, ini
circuit breaker berdasarkan media pemadam busurnya. Ini MCB ya, ini beberapa circuit breaker. Ini gas, ini vakum ya, ini oil ya. Ini untuk MCCB-nya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah untuk miniatur circuit breaker. Miniatur circuit breaker ini banyak dipakai di rumah. Ini banyak dipakai di rumah untuk proteksi instalasi listrik rumah, kantor ya. Ini digunakan untuk tegangan rendah. Fungsinya untuk mengamankan gangguan beban lebih atau overload dan gangguan hubung singkat atau short circuit. Arus yang bisa ditahan oleh circuit breaker jenis ini atau MCB yaitu maksimum 60 ampere. Walaupun biasanya yang banyak digunakan itu sekitar 32 ampere yang paling tinggi. Kalau di rumah ya kita bisa menggunakan mulai dari 1 ampere, 2 ampere, 4 ampere, 6 ampere, 10 ampere, 20 ampere, dan seterusnya. Nah, prinsipnya menggunakan apa? Di sini menggunakan kendali elektromagnetik. Nah, prinsip dari circuit breaker ini ya, ini sudah saya bahas di pengenalan peralatan circuit breaker. Nah, kendali panas itu dilakukan oleh elemen dwilogam. Jadi nanti ada bimetal, apabila nanti dia panas, dia akan memuai karena koefisien muainya beda, maka dia akan membengkok pada salah satu arah ya. Di mana akan bekerja jika daya beban melebihi batas. Nah, kendali elektromagnetik digunakan untuk proteksi terhadap arus hubung singkat jika arus yang mengalir jauh melampaui arus nominal yang ditentukan. Nah, yang kedua adalah molded case circuit breaker. Ini molded case circuit breaker. Molded case circuit breaker sering dikenal dengan istilah MCCB. Fungsi utamanya sama sebagai pengaman seperti miniatur circuit breaker. Ini digunakan untuk instalasi listrik tegangan rendah. Biasanya dipasang di panel utama atau MDP, Main Distribution Panel, atau di SDP. Nah, arusnya biasanya secara teoris ya ini bisa sampai arus ribuan ampere, tetapi secara praktis ini paling digunakan sampai 1000 ampere. Bahkan di beberapa tempat hanya digunakan sampai 600 ampere. Kalau lebih besar dari ini, ya nanti menggunakan ACB. Kenapa menggunakan ACB? Karena lebih aman ACB. Karena ACB dilengkapi dengan pemadam busur. Sedangkan untuk MCCB itu tidak dilengkapi dengan pemadam busur. Nah, pemadam busurnya dilakukan lewat apa? Lewat desain casing. Sehingga nanti pada saat proses switching itu asumsinya karena arusnya tidak terlalu besar, api bisa padam secara sendirinya. Nah, pada beberapa jenis untuk settingan arus pengamannya itu kadang dilengkapi dengan pengaturan pengali mulai dari 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 sampai dengan 1,0. Sehingga nanti untuk molded case circuit breaker nanti bisa diatur. Dia mau dioperasikan sampai berapa arusnya. Nah, yang ketiga itu adalah air circuit breaker untuk yang tegangan rendah. Ini untuk air circuit breaker. Ini banyak digunakan untuk instalasi pada MDP, Main Distribution Panel. Nah, di sini bedanya dengan MCCB apa? MCCB tidak dilengkapi dengan pemadam busur, sedangkan air circuit breaker dilengkapi dengan pemadam busur. Udara pada tekanan ruang atmosfer itu digunakan sebagai pemadam busur api yang timbul akibat proses switching. Karena di sini arusnya sangat besar, biasanya di sini untuk arus lebih besar dari 1000 ampere. Ini bisa sampai 6000 ampere. Nah, ini karena apa namanya? Arusnya sangat besar, maka kunci utama dari circuit breaker ini nanti di dalam teknologi pemadaman busurnya.
Nah, pengoperasian pada bagian mekanik ACB dapat dilakukan dengan menggunakan solenoid, motor, ataupun pneumatik ya, untuk melakukan kontak. Nah, berbeda dengan MCB dan MCCB yang tidak dilengkapi dengan protective relay, untuk ACB nanti bisa dikontrol menggunakan relay proteksi. Nah, khusus relay proteksi nanti materinya akan saya bahas secara khusus ya. Yang keempat itu ada vacuum circuit breaker. Kalau tadi untuk MCB, MCC dan air circuit breaker itu digunakan tegangan rendah, untuk vacuum circuit breaker ini digunakan untuk tegangan menengah. Vacuum circuit breaker dilengkapi dengan pemadam busur berupa ruang hampa untuk memadamkan busur api yang muncul pada saat proses switching. Nah, ini digunakan untuk tegangan menengah. Kontak on-off-nya atau switching-nya terletak pada ruang hampa sehingga busur api nanti dapat dipadamkan. Operasionalnya nanti dilengkapi dengan relay proteksi. Misalkan nanti untuk overload ya, itu nanti menggunakan OCR yang memerintahkan circuit breaker untuk trip ya. Kalau untuk gangguan tanah nanti dilengkapi dengan GFR. Kalau di trafo nanti misalkan dilengkapi dengan REF atau diferensial dan lain sebagainya. Itu nanti untuk jenis-jenis proteksi menggunakan relay ya. Nah, di sini arusnya cukup besar ya untuk tegangan menengah tergantung dari kapasitasnya. Untuk tegangan menengah, vakum ini termasuk menjadi favorit. Kenapa? Banyak industri menggunakan vakum. Karena vakum circuit breaker itu adalah termasuk free maintenance. Asalkan ya seal-nya masih bagus, vakumnya masih bisa dijaga. Sehingga nanti tetap harus dilakukan pengujian. Apakah nanti circuit breaker jenis vakum ini masih mampu untuk menahan tegangan kerja atau tidak. Misalkan kalau untuk 20 kV ini masih mampu atau tidak. Yang 6 kV masih mampu atau tidak. Sesuai dengan penggunaannya. Nah, yang berikutnya adalah gas circuit breaker. Gas circuit breaker itu banyak digunakan di tegangan menengah maupun tegangan tinggi dan ekstra tinggi. Nah, yang namanya gas itu nanti kontaknya itu diletakkan di dalam ruangan yang terdapat gas SF6 yang di mana pada saat terjadi kontak akan muncul busur api. Nah, busur apinya ini nanti yang disemprot dengan menggunakan gas SF6. Gas SF6 itu adalah gas yang paling stabil di mana dia dapat digunakan untuk memadamkan busur api. Sifat dielektriknya sangat baik. Nah, prinsip pemadaman busur api pada SF6 circuit breaker yaitu gas ini nanti ditiupkan pada sepanjang busur api dengan menggunakan nozzle. Nah, sehingga nanti karena ada api yang ditiup dengan menggunakan gas SF6, maka api itu akan padam, tidak menyebabkan bahaya. Yang terakhir adalah oil circuit breaker, tadi sudah kita bahas ya, ada 2 tipe, ini banyak digunakan untuk tegangan tinggi, tegangan ekstra tinggi, dan tegangan ultra tinggi. Nah, di sini penggunaannya untuk tegangan tinggi. Kalau tegangan menengah jarang menggunakan oli ya, karena menggunakan oli maintenance-nya repot, kotor ya, seperti trafo. Apalagi tegangan rendah, tidak ada circuit breaker yang menggunakan oli. Nah, media pemadam busurnya itu nanti menggunakan oli, di mana kontaknya nanti direndam di dalam oli. Bila terjadi busur api, minyak nanti akan berubah menjadi uap yang mengelilingi busur api untuk memadamkan apinya. Nah, gas yang terbentuk tadi itu sifatnya adalah thermal conductivity. Sehingga dengan adanya tegangan ionisasi tinggi, ini akan baik sebagai media pemadam lompatan bunga api. Nah, ini kalau kita lihat ya, untuk konstruksi dari oil circuit breaker, ini dalamnya, ini bisa kita lihat. Ini kontaknya kita rendam di dalam oli atau minyak. Ya.
Saya kira itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan jenis-jenis circuit breaker atau pemutus tenaga. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian ada kekurangan dan kesalahan. Astaghfirullahaladzim. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.